sains dan agama di Eropa itu terbawa dalam paradigma berpikir sehingga juga menjadi sains dan Islam, sains dan Quran ke depan dalam masalah barat. Nah, yang kedua adalah yang saja pelihara dan mencoba tetap menjaga menjaga ya, lalu tauhid dan juga ketakwaan dalam konteks operasional, termasuk dalam konteks ilmu pengetahuan yang menjadikan kita ini sebagai sumber panduan atau guidance dan juga sumber inspirasi ya. Sendiri dalam berbagai ayat secara clear, articulate menyatakan dirinya sesungguhnya Allah itu sangat maha mengetahui dan maha bijaksana sebagai sumber ilmu. Nah, di sini juga terkait sains dan Quran, haruslah kita pahami bahwa memvalidasi kebenaran ilmiah Al-Quran dengan memvalidasi kesesuaian tafsir ilmiah dari Al-Quran dengan fakta ilmiah saat ini adalah upaya yang harus terus menerus namun berhati-hati dan sejatinya merupakan pekerjaan yang tiada hentinya. Jadi kemudian juga fakta ilmiah tersebut ternyata berkembang dan memerlukan koreksi atau penyesuaian seiring meningkatnya kemampuan saintek manusia. Tafsir Al-Quran itu sendiri misalkan merupakan buah pikir manusia yang tidak sempurna, namun tetap mulia dan akan tetap berkembang seiring perkembangan zaman dan khazanah keilmuan mufasir misalnya. Nah, ketidaksesuaian fakta ilmiah dengan tafsir Al-Quran bukanlah validator bahwa Al-Quran itu salah. Ya. Nah, ini juga maksudnya. Jadi yang saya maksud dengan fakta ilmiah yang dipahami, kemudian tafsir Al-Quran itu sendiri ada sesuatu yang dinamik, ya, yang saling bagi kita Muslim saling berhubungan menuju pemahaman kita yang hakiki tentang Quran, ya, atau kebenaran al-Islam. Tetapi sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, gitu. Tapi proses pendekatan itulah yang mulia. Nah, sebagai contoh, misalkan seringkali ini kita yang mengkaji juga bagaimana kaitannya isyarat-isyarat Al-Quran dengan kejadian atau penciptaan semesta. Ya. Bagi umat Islam ini juga merupakan hal pokok, dan juga bagi umat yang lainnya, gitu ya, termasuk juga yang tidak mengakui Islam, yang beragama lain, atau juga yang mengaku dirinya ateis atau sekuler dan sebagainya. Sebetulnya dari mana kita berasal itu menjadi pertanyaan yang inti juga, ya. Jikalah Allah dalam Al-Quran surat Yasin misalkan ayat 82 kalau tidak salah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan Allah, keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata jadilah, maka jadilah ia. Ya, jadi nah ini juga sebetulnya memberi ruang kepada kita, misalkan sebagai contoh, untuk juga mencari padanan pemahaman sains yang terkait dengan ini, ya. Misalkan dalam proses penciptaan semesta, para ilmuwan dominansinya sepakat, gitu ya, terutama fisika dan astronomi, gitu ya, bidang-bidang physical sciences, gitu, dominan menerima misalkan dengan segala variasinya teori Big Bang. Jadi misalkan sebagai ledakan besar di mana semesta berevolusi, gitu ya, dari kejadian awal. Nah, misalkan secara teoritis dari perumusan matematik dan pemodelan, kemudian juga dari pengamatan yang bisa dilakukan manusia, misalkan pada jejak kosmik, maka dipahamilah juga misalkan teori Big Bang ini sebagai suatu proses perjalanan semesta, gitu ya, yang
dimulai dari satu titik singularitas, ya, di mana titik ini sangat kecil dengan kepadatan yang besar dan nilai dengan kandungan energi yang dan juga suhu yang sangat tinggi, yang kemudian mengalami explosion, inflasi secara cepat, kemudian juga mengembang, gitu ya. Dalam ini adalah kartun atau dari teori Big Bang, katakanlah, gitu ya, dan alam yang mengembang misalkan. Nah, Quran sangat konsisten dengan pesan-pesannya, pesan harfiah maupun pesan maknawiyahnya sebetulnya. Dan manusia beriman berusaha mendekati memahami pesan ini dengan segala bekal keilmuan ilahiyah dan insaniahnya. Nah, sebagai contoh, apakah ini sesuatu yang terkait dengan pengertian ayat ini juga, kun fayakun, atau kejadian penciptaan itu ada, seperti halnya dicantakan dalam Al-Quran. Ini contohnya misalkan bahwa alam ternyata berasal dari suatu titik, dan seterusnya. Nah, ini juga sebetulnya sebagai ikhtiar kita memahami dari mana kita berasal, bagaimana semesta bergerak, berawal, berasal, dan bagaimana dia berevolusi. Itu adalah upaya yang mulia, ya. Tetapi pemahaman dasarnya adalah Allah menciptakan semesta. Bagaimana Allah menciptakannya? Bekal prinsip dasarnya bagi Allah sangat mudah menciptakan segala sesuatu, kun fayakun, ya. Nah, kemudian ada teori ini pun sebetulnya berarti bisa diklaim sebagai ini bisa teori yang cukup bisa menjelaskan dengan berbagai buktinya. Kita berada di 13,8 miliar tahun setelah Big Bang, katakanlah demikian. Yang bisa kita telusuri adalah mencoba menarik ke belakang secara ilmiah dalam konteks pemodelan, ya, dan perumusan matematik, dan memang akhirnya menuju suatu singular, ya. Nah, jadi apakah ini penjelasan yang mutlak? Wallahu a'lam. Tapi pada prinsipnya pemahaman kita tentang bagaimana alam semesta bermulai itu sudah mulai ada penjelasannya, misalkan, yang saat ini bisa diterima. Mungkin nanti dikoreksi lebih baik lagi, lebih eksak, atau ada yang lebih menyempurnakan. Itulah dinamika dari sains. Nah, tetapi pesan-pesan harfiah dan maknawiyahnya itu tetap terjaga dari Al-Quran. Sebagai misal, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dalam surat 51 ayat 47, dan langit banainaha, yang telah kami bina, yang telah kami bangun, ya, bi'aidin, dengan tangan, dengan kekuatan, wa inna lamusi'un, dan kamilah juga yang meluaskannya. Nah, konteks harfiah meluaskannya pun sebetulnya terlepas dari detailnya yang bermacam-macam, hampir semua ilmuwan sepakat bahwa semesta ini mengembang, gitu, ya. Ukurannya dari mulai Big Bang yang titik singular yang kecil dan seterusnya. Nah, Pak Yulkifli, saya berapa menit lagi ini? Saya takut keasikan. Arbi, berapa sekarang ya? 3 menit lagi, Prof. Berapa? 3 menit. Oh, 3 menit, baik. Saya jawab juga nanti. Ya, ini super remote berarti. Setelah ini. Maaf, Prof, tadi lupa mengingatkan di awal. Oh ya, mohon maaf, betul. Jadi, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitab, sebagai contoh. Wal mizan liyaquman nasi bil qisti. Kemudian ini ada wa anzalna al hadida fihi ba'san syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu ma yanfa'uhu wa la yafarqu. Ada kata wa anzalna hadid, misalnya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, kehidupan, berteknologi, dan sebagainya. Tapi saya misalkan sebagai contoh melihat isyarat Quran ini tetap selalu konsisten. Misalkan ketika disebutkan wa anzalna, kami turunkan, dalam proses penciptaan bumi itu sendiri ada proses akresi, gitu ya, pemadatan dengan segala tekanan dan suhunya, termasuk juga di sana gravity berperan. Yang menarik
isotop dan juga zat-zat yang lebih berat ke arah bawah ya, inti ya, sehingga inti bumi dipahami oleh ilmu pengetahuan dengan berbagai bukti dan pendekatannya sebagai terdiri dari besi. Kemudian juga wa anzalna juga terkait juga dengan isotop besi yang kenapa di bumi lebih berat dibanding di planet-planet lain, juga terkait dengan kedatangan tumbukan bumi dengan protoplanet gitu ya, yang banyak juga mengandung besi gitu ya, sehingga kata kemungkinan manusia misalkan ilmuwan memahami bahwa besi memang dari langit itu juga konsisten gitu ya. Nah, kemudian ini maksud saya juga adalah tugas kita adalah memahami ayat ini melalui pemahaman kita tentang sains, tetapi juga tidak menjadikan pemahaman sains yang kita pahami sekarang itu sebagai sesuatu yang rigid. Berikutnya saya coba teruskan. Nah, ini juga sama, air misalkan wama anzalallahu minas sama'i mimma, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Dari langit itu bisa diartikan misalkan oleh kita sebagai bagian dari siklus air, di mana presipitasi terjadi dari proses-proses hidrologi di bumi. Tetapi juga ilmuwan juga sebetulnya mencoba juga memahami keberadaan air di bumi ini dalam satu teori yang menjelaskan dari mana air, kedatangan asteroid yang sedemikian, proses pembukaan dengan buminya juga melahirkan H2O dalam fase cair yang diperlukan dalam kehidupan manusia dan seterusnya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa ayat-ayat awal itu tentu saja sekitar 600 tahun setelah terputus dari kenabian, Allah kembali melalui Jibril memberikan pesan pertama kembali, pesan ilahiyah kembali, ternyata dalam bentuk pesan Iqra, perintah membaca, mengingat, menghafal, memahami ya. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita gitu ya, bagaimana bahwa kontak ilahiyah pertama kembali gitu ya, setelah hilang sekian tahun, sekian abad, ketika Jibril datang kepada Nabi justru terkait dengan perintah memahami ilmu gitu ya. Jadi kita tahu pada saat itu kondisi saat wahyu turun adalah keadilan sosial ekonomi, dekadensi kemanusiaan dan moral, sistem keagamaan berkala dan sebagainya ya. Nah, justru yang diturunkan adalah perintah membaca dengan nama Tuhan ya, memahami dengan perspektif ilahiyah. Dan kita memiliki modal instruksi, yaitu Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi fakultas kesadaran untuk memahami, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, fungsi audio, penglihatan, fungsi visual, dan hati, domain intelektual kesadaran, agar kamu bersyukur. Dan juga kita juga seringkali meminta dorongan doa secara eksternal, yaitu dari sumbernya itu sendiri, dari Allah sebagai pemilik ilmu. Wa ta'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaik wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ini juga isyarat bahwa ayat juga Al-Quran juga mendorong dan meyakinkan kita bahwa kita memiliki tools untuk memahami, dan juga ada dorongan eksternal dari pemilik ilmu tersendiri, itu yang untuk menambahkannya kepada kita ya. Nah, kemudian seterusnya, jadi ada banyak terdapatkan dorongan manusia. Jadi pada dasarnya manusia dibekali kemampuan berpikir untuk memahami data menjadi informasi menjadi knowledge menjadi wisdom, dan wisdom menjadi enlightenment atau pencerahan. Inilah yang kita sebut sebagai orang yang telah berada di level albab. Dan terus banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang terkait dengan inspirasi ini. Nah, sedikit karena judulnya adalah itu
Nah ini sebetulnya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Allah Maha Pencipta ini, alam semesta ini dengan cara yang sistematik diciptakannya manusia beserta petunjuk hidupnya, sebagai contoh pahala dan hukuman, atau diberikan pada manusia di hari itu bergantung pada amal perbuatan sebagai contoh dan sebagainya. Dan Allah juga sangat konsisten dengan aturan dan kebijakan administrasi, ideologi, metodologi, strategi dalam pengaturan semesta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat-sifat fundamental atau karakteristik pada setiap ciptaannya yang konsisten dan tak berubah, yang memungkinkan manusia melakukan penelitian ilmiah melalui pengenalan pola atau bentuk pembuatan model. Misalnya. Dari sini memahami perilaku alam, memahami keagungannya, serta tujuan penciptaan, dan juga mengoptimalisasi manfaat pengetahuan bagi kehidupan. Jadi Allah menyatakan, "Fahal yang zuruna illa sunnatal awwalin, falam tajida li sunnatillahi tabdila, wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Tiadalah yang mereka nantikan, melainkan berlakunya sunnah kepada orang yang terdahulu, dan sekali-sekali kamu tidak dapat mengganti bagi sunnah Allah. Nah, bagi kita misalkan sebagai contoh, fenomena elektromagnetisme itu juga adalah suatu sunnah, gitu ya, sunnatullah yang polanya bisa kita kenal sehingga kita bisa memodelkannya dan juga memanfaatkannya. Ya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha. Jadi dialah yang menjadikan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya dan seterusnya. Jadi dan ini tadi kembali ke kondisi kita. Pak Muhammad Iqbal di tahun 30-an saja sudah mengatakan sekian lama sarjana muslim terjebak dalam pengaruh pemikiran helenistik yang berorientasi teori berujung abstraksi dan silogisme, padahal Quran memberikan paradigma anti klasikal yang berfokus kuat pada eksperimen dan logika deduktif, dan ini sangat sesuai dengan penyimpanan kita. Ini menurut Pak Muhammad Iqbal misalnya. Sehingga sebetulnya karena tujuan pendidikan adalah membuka jalan perkembangan pembelajar dapat hidup berkualitas secara moral serta memiliki kreativitas dan produktivitas yang memadai dalam hidup bermasyarakat, maka tantangan sistem pendidikan kita adalah bagaimana misalkan kita ciptakan kurikulum yang memadai untuk how to analyze knowledge and synthesize new knowledge, yang silabusnya dapat mendorong siswa memiliki kesadaran holistik tentang tujuan kehidupan, memadai mempelajari semesta secara ilmiah dan seterusnya, ya. Nah, ini juga tadi saya sebenarnya pesannya sudah tercapai bahwa Al-Quran tidak dimaksudkan sebagai buku sains yang detail, namun ia mengandung rujukan banyak sekali bisa kita lihat. Nah, ini beberapa kondisi real mungkin sebelum saya tutup, bahwa bagaimana integrasi ini dilakukan dalam pengajaran pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan. Apakah tersedia misalkan buku teks dan literatur ilmiah yang memadai sepenuhnya mengintegrasikan pandangan dunia Qurani dengan ilmu pengetahuan alam? Kemudian juga apakah lembaga atau sekolah pendidikan Islam mendekati ideal di mana integrasi pengetahuan ilahiyah dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses akal ini, gitu ya, bekal-bekal berilmu ini dalam konteks kurikulum, kemudian juga bagaimana juga, gitu ya, infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya menuliskan beberapa kondisi real dalam konteks integrasi ini, meskipun secara alamiah juga integrasi tetap akan berlanjut, gitu ya, oleh orang-orang insya Allah seperti kita, gitu ya, meskipun tidak terformalkan misalnya dan sebagainya. Ini beberapa catatan, dan ini sebagai contoh kalau kita melihat kurikulum, maka kurikulum yang real kurikulum meskipun masih tahap awal, misalnya sebagai contoh ini ada beberapa di saudara kita di Malaysia, misalkan di engineering education, ada juga di material di engineering courses, gitu ya, dan sebagainya. Nah, sebagai penutup, mohon maaf, ini secara ideal elaborasi makna dan pesan dan isyarat Al-Quran terkait sains secara simultan dilakukan bersamaan dengan aktivitas ilmiah berupa observasi dan sintesa pengetahuan, akan memperkuat kualitas hidup baik secara spiritual, taqarrubullah, maupun material, manfaat ilmu pengetahuan yang mendasari teknologi untuk meningkatkan level kesejahteraan manusia. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan,
Kemudian juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Percaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi atau berilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi, dan Allah mengetahui apa yang kami kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas beberapa keterbatasan. Saya tutup dulu penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kegiatan penyampaian. Ya, Pak Rektor sudah bergabung ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah. Pak Rektor dipersilakan saja. Kalau tidak ada yang bertanya, pada Pak Rektor kita persilakan. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pagi ini kita kembali mendapatkan hidayah, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bisa hadir bersama-sama dalam mengikuti kegiatan rutin subuh mubarakah yang pagi ini alhamdulillah Bapak Prof. Wahyu telah berkenan memberikan tausiah kepada kita yang luar biasa terkait dengan ya sesuai dengan tema yang diminta, ya, catatan kecil tentang integrasi Islam dan iptek. Tapi kita melihat apa yang dipaparkan beliau jauh lebih komprehensif, dan saya kira ini bekal bagi kita semua sebagai seorang akademisi bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, Al-Quran selalu konsisten melihat apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, dan kita kaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang hari ini tumbuh begitu cepat, dan sampai saat ini perkembangan ilmu dan teknologi itu sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Walaupun kita bertemu secara virtual, tetapi rasanya kita sangat dekat. Kita sangat berharap suatu saat ini Pak Prof. Wahyu bisa hadir langsung ke OMP, dan apa yang Prof sampaikan tadi, Prof, saya kira ini sangat menggugah kita semua, terutama kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, dan sebagai yang memang masyarakat menganggap akademisi kalau menyampaikan wahyu Allah dalam Al-Quran itu jauh lebih meyakinkan, karena seorang ilmuwan itu selalu menyampaikan dengan dukungan data-data yang konkret, dengan kajian-kajian dan eksperimen yang memang telah panjang dilakukan, dan itu sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi validitas dari isi Al-Quran itu tidak perlu kita ragukan, karena betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, dan yang akan datang pun itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kami pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan dari Fakultas MIPA yang menjadi tuan rumah pagi ini, dan seluruh kawan-kawan pupil Universitas, Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas yang selalu hadir dalam kegiatan subuh mubarakah setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan kita berharap apa yang disampaikan Prof. Wahyu tadi ini menjadi amal ibadah bagi beliau dan juga bagi kita yang mendengarkan. Dan kita doakan Prof. Wahyu selalu sukses, ya,
dan kebanggaan bagi kita. Kalau banyak ilmuwan kita seperti Pak Wahyu, ya saya kira Islam ini akan terus menjadi agama panutan ya bagi umat manusia. Dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perekat ya hubungan kita nih dengan Prof. Wahyu, khususnya di tempat di ITB, dan selalu kita kenang ya, dan ini selalu kita ikut Pak ya, jadi ada catatan-catatan sebelum murakah yang selama ini disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih Pak Dekan, Pak Ardi ya sebagai Pak Acara. Ya, terima kasih Prof. Wahyu. Terima kasih, sama-sama. Tutup pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan arahan kepada kita, sekaligus juga harapan kepada Prof. Wahyu Srigotomo untuk insya Allah siap-siap nanti sekandanya diundang oleh Pak Rektor. Insya Allah, dengan senang hati. Insya Allah. Mohon maaf juga tadi karena waktu mungkin penyampaiannya ada beberapa hal yang harus cepat atau di-skip. Nama kami mohon maaf juga Pak, karena tidak diingatkan sejak awal sehingga sebenarnya memang di awal itu lambat. Jadi insya Allah dipahami dengan materi yang telah Bapak share. Bapak Ibu yang hadir itu sudah bisa mendownload materinya di chat room. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir, insya Allah nanti akan kami share di grup dosen ataupun di grup terkait yang ada di UNP. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Wahyu atas ilmu yang Pak insya Allah diajarkan. Insya Allah ini akan kami tularkan dan insya Allah akan tetap mengalir pahala Pak Wahyu. Insya Allah. Insya Allah kami juga di pada Pak Wahyu. Setiap tahun kami di ini kegiatan ataupun di forum studi ada mahasiswa yang mendaftar untuk kegiatan latihan mujahid dakwah nasional di Salman. Oh iya. Jadi ada bekalan telah diberikan pada mahasiswa yang telah mereka menjadi beberapa ini kegiatan. Terima kasih banyak nih Prof. Mudah-mudahan bisa kami Pak, kita bersama-sama menyiapkan generasi yang lebih baik dari kita ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu dari Wali Amanah, Bapak Ibu Senat Akademik Universitas, Bapak Dekan, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan, dengan segala keterbatasan kami, maka izinkan minimum maaf seandainya ada salah kata tersampaikan, ya, salah pandang terlihatkan, salah kesalahan yang sengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian, mari kita akhiri pertemuan ini mengucapkan hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Prof. Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Buddha. Ya, Pak Wahyu bisa segera nih Pak. Insya Allah. Saya sudah mulai mempersiapkan lagi sekarang. Ya. Karena kita juga punya moto Pak. Ini Pak Rektor selalu mengatakan nih, mewujudkan kampus yang intelektual dan religius. Nah ini Insya Allah. ini insya Allah mungkin bersama nih. Ya. Insya Allah. Jadi coba sama-sama kita melakukan ini ya, gerakan serentak ini. Baik. Terima kasih. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Ardi. Ya. Pak Ardi juga saya mohon maaf. Insya Allah. Ya, Pak Hamdi Rikai, teman saya ini juga nih ahli. Ada Pak Junior. Salam buat keluarga Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Stop. Dan selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Di Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Izin Mas. Ya.